Pagi hari yang cerah, menjadi pilihan keluarga kecil itu untuk berkunjung ke rumah orang tua mereka. Deru suara mobil itu terasa terdengar lebih jelas, kala mobil itu mulai mendekat. Mobil mewah hitam itu pun telah berada di depan halaman rumah. Nampak di teras rumah itu sudah ada 2 orang parubaya yang telah menanti. Para penghuni mobil mewah itu pun mulai berangsur turun. Ya, di pagi hari yang masih cerah ini keluarga kecil Al memutuskan untuk berkunjung ke rumah orang tua istrinya. Kemikum tatek nenek. Seru kedua bocah kembar Agatha dan juga Damian, lalu mereka berdua berlari meraih kakek dan neneknya. Si kecil Agatha memeluk erat tubuh kakek budinya, sedangkan sang kembarannya Damian memeluk nenek Nadia. Kedua bocah kembar itu begitu senang bisa bertemu kakek dan juga neneknya. Assalamualaikum ayah, bibi. Seru Adinda. Waalaikumsalam salam war. WB. Sahut kedua parubaya itu dengan kedua wajah mereka yang berseri-seri. Ayah. Seru Adinda, lalu ia pun mencium punggung tangan kanan sang ayah, lalu memeluk ayah yang sangat dicintainya itu dengan begitu erat. Ayah, Adinda rindu. Lirihnya di tengah pelukannya. Iya, masih rindu saja kamu, padahal kan kamu sering video call. Seru Budi dengan mengelus punggung putrinya. Sudah, lepaskan ayah, kasihan cucu ayah yang masih belum lahir ini, kasihan cucu ayah harus terjepit. Godanya pada sang putri. Adinda pun melepas pelukannya dari sang ayah, sebelum akhirnya beralih pada bibi kandungnya Bu Nadia. Ayah. Seru Al-Ramah, lalu pria bertubuh tinggi itu pun mencium punggung tangan ayah mertuanya, sebelum akhirnya ia pun juga mencium punggung tangan bibinya. Kemudian Al pun menyerahkan beberapa oleh makanan pada Bu Nadia. Kita kemari bawa kue, roti, dan juga buah-buahan, dan ini ada sebotol ramuan herbal yang dibuat sama Bi Ima dan juga Bi Tarsih, kata mereka sih untuk ayah Bi, agar daya tahan tubuh ayah menjadi lebih meningkat. Ucap Al. Aduh, terima kasih nak Al Adinda, dan ini minuman herbalnya terima kasih juga, benar Bu Ima sama Bu Tarsih teman terbaik Bibi. Serunya senang setelah menerima oleh itu. Ayo, sebaiknya kalian masuk dulu. Seru Budi, lalu keluarga itu pun masuk ke dalam rumahnya, tak lupa kedua cucunya sudah berada di sisi kanan dan kiri pria yang sudah berkepala 5 itu. Keluarga itu pun duduk bersama di sofa, apalagi si kecil Damian dan juga Agatha, kedua bocah itu selalu siap siaga berada di dekat kakeknya, mengingat kakek mereka yang bertubuh lemah tidak seperti Opa Enrico-nya yang terlihat masih prima meski usia mereka masih seumuran. Sebentar ya nak, Bibi mau meletakkan kue dan juga buahannya dulu. Adinda sama Al mau minum apa, biar Bibi buatkan. Serunya. Terserah Bibi saja, minuman apapun boleh. Sahut Al. Di rumah ada jeruk lemon? Kalau ada, Adinda mau buat sendiri saja, Adinda mau buat es lemon. Serunya pada sang Bibi. Sayang, pagi begini ingin makan es lemon? Sahut Al. Iya mas, Adinda ingin sekali. Sahutnya dengan sedikit merajuk. Ya sudah tidak apa, biar Bibi yang buatkan, di dapur lemon ada, jeruk juga ada, sudah kamu tidak perlu ke dapur nak, Agatha Damian, kalian akan nenek buatkan jus alpukat saja ya. Sahut Bu Nadia. Otenek, Tita mau dus putat, jus alpukat. Namun Damianlah yang menyahut, tak adanya bantahan dari Agatha, itu menandakan jika dirinya juga setuju. Tak ingin berlama-lama, Bu Nadia pun langsung menuju dapur meletakkan oleh dari keponakannya itu serta mulai membuat minumannya. Ayah, Adinda perhatikan, kondisi ayah akhir ini sepertinya terlihat semakin bagus, tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Seru Adinda, karena itulah faktanya. Iya nak, alhamdulillah, berkat pengobatan dari dokter yang suamimu kirimkan, dan juga obat khusus dari Singapura, membuat kesehatan tubuh ayah semakin hari semakin membaik, bahkan ayah sudah sekitar 2 bulan ini sudah tidak merasakan sesak nafas lagi. Ujar Pak Budi mengenai pengobatannya. Adinda langsung menatap pada suaminya. Ia tak percaya, jika suaminya Al, akan bertindak sampai sejauh itu demi kesembuhan dan kesehatan ayahnya. Bahkan suaminya tak pernah menceritakan apapun tentang pengobatan khusus untuk ayahnya, yang Adinda tahu, ayahnya hanya mengkonsumsi obat-obatan yang memang sudah sering dikonsumsi, dan setiap 2 minggu sekali, ayahnya rutin melakukan check up ke dokter. Al yang ditatap oleh sang istri pun hanya bersikap biasa saja seolah merasa tak menyembunyikan apapun.
Sudahlah sayang, jangan menatapku seperti itu, aku tahu jika suamimu ini sangatlah tampan. Sahut Al, dengan tersenyum jahil pada istrinya. Ih mas. Au, sakit sayang. Pekik Al, kala dirinya kesakitan karena sang istri telah mencubit pinggungnya. Hahaha. Tawa Agatha dan Damian, kala kedua bocah kembar itu melihat tingkah lucu sang Dedi. Sedangkan Pak Budi yang menyaksikan bagaimana tingkah menantu dan juga putrinya itu hanya bisa tersenyum. Aduh boy, kenapa kalian malah tertawa? Dedi kan sakit boy, sudah dicubit sama Momi. Serunya dengan pura-pura meringis. Habis nah, Dedi lutu, iya Tan Mian. Sahut Agatha. Dedi lutu cetali pelti Itan Namian. Sahutnya juga dengan mengangguk. Namun tak lama dari itu, Adinda pun memeluk suaminya. Wanita dengan perut buncitnya itu memeluk tubuh sang suami dengan begitu erat. Terima kasih ya mas, karena sudah begitu peduli pada ayah dan juga keluarga Adinda. Serunya dengan masih memeluk suaminya, bahkan kedua bola mata indahnya nampak berkaca-kaca. Kak. Iya sayang, tentu aku peduli pada ayah dan juga bibi, karena mereka adalah orang yang sangat istriku cintai. Sahutnya dengan mengelus pucuk kepala sang istri yang tertutup hijab itu. Dan benar, tak lama dari itu pun, Bu Nadia datang dengan membawa minuman mereka. Ada apa sih, kok sepertinya cucu nenek ini tertawa sangat nyaring, memangnya ada yang lucu? Seru Bu Nadia dengan meletakkan minuman itu di meja. Iya nenek, lutu, tadi Dedi Namian ditubit kama Momi, telus Dedi delak, gerak, pelti Itan Namian di kolam. Sahut Damian dengan penjelasan lengkapnya. Waduh, pasti sakit itu Dedinya dicubi sama Momi ya? Goda Bu Nadia pada kedua cucunya. Hihihi. Iya nek, Dedi tatit tatana, katanya. Sahutnya cekikikan. Ayo, ini diminum dulu jus alpukatnya Damian sama Agatha, dan ini es lemon munak. Seru Bu Nadia dengan menyodorkan beberapa minuman itu pada kedua cucu dan keponakannya. Untuk nakal, Bibi sudah buatkan teh jahe hangat untuk muta apa ya nak, tapi ini tidak terlalu manis kok, agar sedikit tawar. Impuhnya lagi pada sang menantu. Iya Bi tidak apa, Al suka teh jahe. Sahutnya. Si kecil Agatha dengan Damian, turun dari sofa itu dan melangkah menuju meja, dan kedua tangan mungilnya pun mulai meraih jus alpukatnya masing-masing. Agatha, Damian, kalau mau minum jusnya, kalian harus duduk nak, ingatlah, cara minum yang baik adalah dengan duduk. Seru mengingatkan pada kedua putranya. Iya Momi. Oh iya, Damian sampai lupa. Seru Damian. Lalu kedua bocah kembar itu pun kembali naik ke sofanya, sementara jus mereka masih dipegang oleh sang nenek. Ayo ini jusnya. Seru Bu Nadia dengan menyodorkan masing-masing jus itu pada kedua cucunya. Maci nek. Sahut keduanya. Iya, sayangnya nenek. Sahutnya. Keluarga kecil itu pun menyeduh minuman mereka masing-masing, kecuali Bu Nadia dan Pak Budi yang memang sengaja tak ingin meminum apapun. Dus putatna, enat cetali. Seru Damian di sela mulut mungilnya yang masih menyedot minumannya. Hihihi. Boy, kamu lucu sekali bicara seperti itu nak, menggemaskan. Sahut Al, karena anaknya yang begitu lucu. Al. Panggil Pak Budi. Iya ayah, sahutnya. Sebentar lagi malam resepsi pernikahan kalian, ayah harap, saat malam resepsi nanti, semua sudah berjalan dengan baik nak. Seru Pak Budi. Iya ayah, kalau soal itu, ayah tenang saja, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Al. Sahut Al mantap. Baguslah nak, ayah percaya itu. Sahut Pak Budi. Bukan hanya itu ayah, pernikahanku dan juga putrimu sudah sah secara hukum, meski tinggal beberapa hari lagi usia istriku menginjak 21 tahun, tapi tak apalah, toh bulannya sama. Untung kemarin aku langsung menyuruh Andrew yang mengurusnya, jadi hanya tinggal menunggu malam resepsinya saja. Batin Al merasa menang. Bu Nadia sang bibi, yang mendengar segala kesiapan Al, tentang malam resepsi pernikahannya dengan sang keponakan, merasa bersalah. Ada rasa sedih yang tak bisa ia sendiri jabarkan. Bu Nadia merasa tak sanggup.
Rasa bersalah karena keburukan putrinya dulu, mendadak meradang lagi di dadanya. Bu Nadia merasa tak sanggup. Ia seperti ingin menghindar dari situasi ini. Adinda, Nak Al, sepertinya Bibi lupa sesuatu. Ada baju bersih yang masih belum Bibi rapikan di kamar. Bibi mau ke kamar dulu ya sebentar. Bibi mau lipat baju yang sempat Bibi keluarkan dari lemari tadi. Serunya tiba-tiba, nampaknya Bu Nadia ingin beralih dengan mencari kesibukan lain. Oh, ya sudah Bi, tak apa, kalau Bibi mau ke kamar, ya ke kamarlah. Sahut Al. Adinda bantu ya Bi, biar cepat selesai. Inginnya membantu sang bibi. Tak perlu Nak, kamu di sini saja, temani ayahmu. Tolaknya lembut pada sang keponakan. Tak ada sahutan dari Adinda. Ia setuju saja jika itu memang keinginan bibinya. Tak ingin berlama-lama, Bu Nadia pun melangkah menuju kamarnya, dengan meninggalkan keluarganya di ruang tamu. Surup. Surup, surup. Suara seruputan nampak terdengar dari gelas Damian. Rupanya jus alpukatnya itu sudah mulai tandas, sehingga hanya menyisakan gelas dan sedotannya saja. Sudah Momi, dus putat-putat jus alpukat Namian dah habis. Seru bocah kecil itu, lalu ia segera turun dan meletakkan gelas kosongnya di atas meja. Pintarnya anak Momi, sudah menghabiskan jusnya. Sahut sang Momi dengan senyumannya. Dan tak lama dari itu pun, si kecil Aganta juga sudah menghabiskan jus alpukatnya. Aganta sudah juga Nak. Pintarnya anak Momi. Ujarnya lanjut pada putra yang satunya. Sudah Momi, dusna anta sudah habis. Sahutnya sambil dengan tangan mungilnya yang masih memegang gelasnya. Boy, kalian suka jus alpukatnya, sampai habis tanpa sisa begitu? Timpal Al dengan sedikit heran. Bahkan teh jahe punya Dedi masih ada loh Boy, tapi kalian malah selesai duluan minum jusnya. Lanjut Al lagi. Talna dusna, enak Dedi. Sahut Aganta, lalu bocah kecil itu kembali menaiki sofa duduknya yang tadi. Adinda pun mulai menata dua gelas bekas milik kedua putranya. Nampaknya ibu muda itu ingin membawanya ke dapur. Mau kemana kamu Nak? Tanya Budi. Adinda mau ke dapur ya, mau cuci gelas ini, sekalian juga ke kamar bibi. Sahutnya. Tunggu dulu sayang, tehku tinggal sedikit, sebentar, mau aku habiskan dulu tehnya. Tahan Al pada sang istri, lalu ia segera menyeruput teh jahenya lagi dengan cepat. Ya sudah, Adinda ke dapur dulu mas. Sahutnya lagi, lalu Adinda pun membawa semua gelas bekas itu. Sepasang kaki jenjangnya yang tertutup gamis itu, terus ia langkahkan menuju ruangan dapur. Alas kaki yang sederhana dan begitu ringan yang dikenakannya, hampir tak menimbulkan suara. Di tengah langkahnya, terlihat jika kamar bibinya sedikit terbuka. Namun Adinda masih terus melangkah menuju dapur. Keran air pun sudah dinyalakannya, satu persatu Adinda menyabuni gelas bekas mereka tadi hingga dibilas bersih dengan air. Adinda melanjutkan lagi langkahnya menuju kamar bibinya. Hingga langkahnya itu telah benar sampai di daun pintu kamar bibinya. Karena pintu itu sedikit terbuka, membuat Adinda ingin segera saja masuk, dengan mendorong pintu itu. Bibi Adinda masuk ye. Kalimatnya itu pun tak jadi ia lanjutkan. Adinda terdiam melihat sang bibi yang ternyata sudah berlinang air mata. Adinda terkejut setelah melihatnya. Sang bibi yang tadi sempat mengatakan ingin melipat baju di kamarnya, nyatanya tak seperti itu dan malah menangis. Bibi kenapa menangis? Seru Adinda dengan segera mendekati bibinya. Bu Nadia, yang sudah tertangkap basah oleh sang keponakan, buru segera menghapus lelehan air matanya. Bibi kenapa menangis? Bibi ada masalah? Cerita sama Adinda Bi. Serunya lagi dengan mengelus punggung sang bibi. Tidak apa Nak, bibi tidak ada masalah. Sahutnya dengan mengelak. Kalau memang tidak ada masalah, lalu kenapa menangis? Sudah, bibi jangan menyembunyikan apapun dari Adinda. Adinda tahu, kalau sekarang bibi sedang ada masalah. Tapi bibi berusaha menutupinya dari kita semua. Sahut Adinda lagi, karena itulah yang dirinya rasakan. Bu Nadia, sudah tak bisa menutupinya lagi. Apa salahnya jika ia menceritakan semuanya? Bu Nadia menatap wajah keponakan yang hanya tinggal satu itu. Lalu kedua tangannya yang sedikit agak berkeriput itu, mulai menggenggam tangan mungil Adinda.
Bibi tidak masalah nak, hanya saja, Bibi merasa bersalah padamu. Karena kesalahan yang dilakukan putri Bibi dulu, kamu harus menjalani hidup yang lebih pahit. Coba saja kalau putri Bibi itu tidak jahat sama kamu, pasti kebahagiaan ini sudah dari dulu kamu rasakan. Sahut Bu Nadia pada akhirnya dengan tersenyum getir. Adinda pun beralih dengan menggenggam balik kedua tangan bibinya. Bi, sudahlah, jangan Bibi merasa bersalah lagi. Semuanya sudah berlalu Bi, semuanya sudah berubah menjadi baik. Jangan Bibi terusan merasa bersalah seperti ini. Adinda tak suka Bi. Beberapa hari lagi adalah malam indah pernikahan Adinda dan juga Mas Al. Jadi Adinda mau, di malam pesta nanti, bibiku ini tersenyum. Adinda ingin di malam pernikahan Adinda, Bibi jadi ibu Adinda. Sahutnya dengan seulas senyumannya. Bu Nadia pun langsung memeluk tubuh Adinda, ia memeluknya dengan sangat erat. Dan tanpa terasa, kini air mata itu kembali terjatuh membasahi kedua pipinya. Bibi sangat menyayangimu nak. Serunya. Adinda juga sayang Bibi. Sahut Adinda. Sepasang bibi dan sang keponakan itu pun masih larut dalam rengkuhan hangatnya, hingga akhirnya, Bu Nadia tersadar akan sesuatu. Sepertinya Adinda masih belum mengetahui tentang kabar kehamilan Cynthia. Tunggu dulu nak. Seru Bu Nadia dan melepas pelukannya. Ada apa Bi? Sahutnya. Kamu sudah dengar kabar kehamilan kakakmu Cynthia? Ujar Bu Nadia. Hah? Kak Cynthia hamil? Sentaknya terkejut. Jadi kakakmu belum memberi kabar kehamilannya, hem? Anak itu. Bu Nadia menggeleng tak percaya. Kak Cynthia belum beri kabar apapun sama Adinda Bi, apalagi tentang kehamilannya, ya kalaupun video call, pasti hanya Agatha dan Damian yang bicara pada Kenzie. Jelas Adinda. Cynthia kakakmu hamil nak, usia kehamilannya berapa bulan ya? 3 atau 4 bulan kalau tidak salah. Sahut Bu Nadia. Sudah berjalan selama itu? Dan Kak Cynthia belum memberitahunya pada Adinda? Adinda masih tak percaya dibuatnya. Ya sudahlah nak, mungkin kakakmu itu ingin memberi kejutan, soalnya katanya kemarin, Cynthia mau main ke sini kalau cucu kedua bibi itu sudah lahir. Ujar Bu Nadia. Hem. Begitu ternyata, ya ada bagusnya juga Bi. Tuturnya. Sang mentari telah lama tenggelam menuju tempat peraduannya, dan menjemput malam yang indah sebagai gantinya, waktu pun sudah malam, dan tanpa terasa malam pun sudah semakin larut. Dua sosok mungil yang selama hampir seharian penuh itu bermain bersama kakek dan neneknya, sudah cukup lama terlelap di box tidurnya masing-masing, mungkin karena keduanya sudah cukup lelah beraktivitas seharian, sehingga membuat keduanya menjadi lebih cepat tertidur. Adinda sang momi, yang masih terjaga senantiasa menatap wajah kedua malaikat kecilnya. Semakin hari kedua putranya ini terlihat semakin menggemaskan, apalagi ditambah dengan banyaknya celotehan dari keduanya benar membuat Adinda semakin gemas dibuatnya. Kap. Tak lupa kecupan hangat itu senantiasa Adinda berikan pada kening kedua putranya sebelum dirinya benar menuju ranjang kasurnya. Selamat tidur anakku, semoga kalian bermimpi indah. Serunya, dan setelah itu Adinda melangkah menuju kasur empuknya. Sayang, kamu sudah mau tidur? Seru Al dari balik pintu kamarnya. Iya mas, mata Adinda sudah terasa agak berat, sudah ngantuk. Sahutnya, dengan meraih selimutnya. Al mendekati kedua box tidur kedua putranya, dan ia pun mencium kedua kening putranya sebelum akhirnya ia pun berlalu menuju ranjangnya sendiri. Al juga ikut merebahkan tubuh kekarnya itu di samping tubuh sang istri, tangannya selalu terulur untuk mengelus sang babi yang masih setia berdiam diri di perut mominya. Anak Dedi, kamu kapan sih mau lahir sayang? Dedi sudah tidak sabar ingin melihatmu. Mas, jangan bicara begitu, kalau Adinda benar melahirkan bagaimana? Malam resepsi kita sudah dekat loh mas. Oh iya sayang, kenapa aku bisa lupa ya, kalau kamu melahirkan sekarang, nanti yang ada malah gagal malam resepsinya. Serunya dengan menepuk jidatnya sendiri. Hihihihi. Mas, kok bisa sih mas Al lupa, hem? Dari saking tak sabarnya mau melihat si adik lahir, sampai lupa sama malam resepsinya sendiri. Serunya. Dalam sesaat Al terdiam mendengar tawa ringan istrinya. Memorinya teringat akan peresmian pernikahannya yang sudah sah secara hukum. Sayang. Panggilnya dengan menatap wajah sang istri. Iya mas. Sahutnya.
Aku sudah meresmikan pernikahan kita secara hukum kemarin, ungkapnya. Adinda terdiam. Ia paham mengapa suaminya baru meresmikan pernikahan mereka sekarang, apalagi penyebabnya jika bukan karena usianya yang pada saat itu masih belum genap mencapai usia menikah. Sayang, maafkan aku ya, yang baru melakukannya sekarang. Seru Al lagi yang meminta maaf. Tidak apa, Adinda mengerti Mas, kenapa Mas Al melakukan semua ini, wajar jika pernikahan kita baru Mas resmikan sekarang, kan pada waktu Mas menikahi Adinda kan masih belum cukup umur. Sahutnya, karena memang itulah alasan yang sebenarnya. Maafkan aku ya sayang. Serunya lagi dengan memeluk tubuh istrinya. Iya Mas, tidak apa-apa. Sahutnya lagi. Sayang, aku juga sudah menyuruh Andrew untuk segera mengurus akte kelahiran kedua putra kita, mungkin besok sudah selesai. Ungkapnya lagi. Maafkan aku ya sayang, karena perbuatan bejatku dulu, kamu harus mengalami semua ini, menunggu sesuatu yang seharusnya kamu dapatkan sedari dulu. Ucap Al lagi, bahkan bola mata biru keabu-abuan itu nampak terlihat sendu. Adinda meraih rahang tegas suaminya itu, mencoba menatap lebih dalam lagi kedua bola mata laki yang dicintainya. Mas, sudahlah Mas, jangan Mas Al menyalahkan diri Mas terus, Adinda sudah melupakan semua itu, yang Adinda inginkan dari Mas adalah, Adinda ingin Mas tetap seperti ini, yang selalu mencintai Adinda dan juga anak-anak. Sahutnya lembut, agar suaminya tak lagi merasa bersalah. Kap. Al menciumi seluruh bagian wajah istrinya, seolah tak ingin menyisakannya sedikit pun. Terima kasih sayang, setelah ini, tidak ada lagi hal yang perlu kamu tunggu, dan setelah ini hanya akan ada kebahagiaan saja. Serunya lagi, lalu Al pun kembali merengkuh tubuh istrinya dan membawanya serta anak yang dikandung sang istri ke dalam dekapannya hangatnya.